Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kuliah metode statistika. Pada pertemuan kelima, ini akan dibahas tentang konsep peubah acak, fungsi masa peluang, fungsi sebaran peluang, nilai harapan dan ragam, sifat nilai harapan dan ragam. Peubah acak. Peubah acak adalah representasi semua kemungkinan nilai numerik dari suatu percobaan acak. Adapun tujuan peubah acak ini adalah merupakan suatu langkah dalam bidang statistika untuk mengkuantifikasikan kejadian-kejadian dari suatu percobaan. Peubah acak menurut definisinya adalah suatu fungsi yang memetakan ruang kejadian atau daerah fungsi ke ruang bilangan nyata atau wilayah fungsinya. Peubah acak dilambangkan huruf kapital, misalkan peubah acak X atau Y atau Z. Nilai peubah acak dilambangkan huruf kecil. Sebagai ilustrasi, misalkan satu keping uang dilemparkan 2 kali, kemudian peubah acak X ini menyatakan baiknya sisi H yang muncul. Nah, kemungkinan ruang contohnya ini ada 4, bisa TT, TH, HT atau HH. Nah, ini kejadian TT ini dipetakan oleh peubah acak X ke nilai 0, sedangkan TH atau HT dipetakan ke nilai X sama dengan 1, dan untuk HH ini dipetakan ke nilai peubah acak X sama dengan 2, sehingga nilai peubah acak X nya ini adalah kemungkinan adalah 0, 1 atau 2. Tipe peubah acak ini ada yang diskrit, ada yang kontinu. Peubah acak diskrit ini nilainya adalah merupakan nilai diskrit, nilainya merupakan cacahan. Misalkan X ini baiknya tendangan penalti yang berhasil dilakukan oleh pemain A. Kemudian untuk peubah acak kontinu, nilai-nilainya merupakan nilai yang kontinu. Nilainya biasanya dalam suatu selang. Misalkan X ini adalah tinggi badan. Contoh peubah acak, misalkan baiknya paket yang sampai tujuan. Karena ini banyaknya paket ini, maka diskrit karena tidak ada paket yang nilainya setengah. Lamanya waktu tunggu dalam suatu antrian ini bisa sampai detik, ini merupakan peubah acak kontinu. Baiknya mobil per jam yang masuk area parkir, ini juga peubah acak diskrit. Lamanya waktu menelpon seorang, ini merupakan peubah acak kontinu. Ilustrasi untuk peubah acak, misalkan 2 buah dadu digulirkan, maka ruang contoh hasil percobaannya ada 36 kemungkinan. Misalkan X menyatakan baiknya sisi 4 muncul, maka kejadian yang warna kuning ini akan dipetakan ke X sama dengan 0 karena tidak mengandung sisi 4. Kemudian kejadian warna biru ini dipetakan ke X sama dengan 1 karena mempunyai satu sisi yang nilainya 4, dan sedangkan kejadian yang warna hijau ini dipetakan ke X sama dengan 2. Maka nilai X nya adalah 0, 1 atau 2. Ilustrasi berikutnya, misalkan sekeping mata uang dilempar 3 kali, maka ruang contohnya kemungkinannya adalah GGG ya, sampai yang terakhir yaitu AAA, ada sebanyak 8 kemungkinan. Kemudian misalkan X ini menyatakan baiknya sisi gambar yang muncul, maka di sini untuk kejadian ruang contoh yang GGG akan mempunyai nilai X sama dengan 3. Misalkan lagi kejadian GAA
ini adalah X-nya sama dengan 1 ya. Kemudian kejadian yang lain lagi yaitu A ini akan dipetakan ke X sama dengan 0. Sehingga nilai X-nya ini bisa 0, 1, 2, atau 3. Fungsi masa peluang. Fungsi masa peluang atau biasanya disingkat dengan FMP dari peubah acak diskrit X adalah suatu fungsi yang memberikan nilai peluang PXI pada saat peubah acak X bernilai XI, sehingga dinotasikan sebagai P kecil XI atau sama dengan peluang X sama dengan XI. FMP ini memenuhi syarat bahwa PXI nilainya di antara 0,1. Kemudian kalau dijumlahkan PXI ini untuk semua XI ini sama dengan 1. Sebagai ilustrasi, misalkan suatu percobaan pelemparan 3 keping uang yang setimbang. Perhatikan kembali ilustrasi nomor 2 pada peubah acak. Misalkan X menyatakan baiknya sisi gambar yang muncul, maka nilai peubah acak X-nya adalah 0, 1, 2, dan 3. Dengan peluangnya masing-masing bisa dihitung bahwa peluang X sama dengan 0 adalah sama dengan peluang kejadian AAA sama dengan 1/8. Kemudian peluang X sama dengan 1. Ini adalah peluang dari himpunan kejadian AAG, GAA, AGA. Peluangnya 3/8. Kemudian peluang X sama dengan 2. Ini adalah peluang dari kejadian GGA, GAG, dan AGG. Peluangnya adalah 3/8. Kemudian peluang X sama dengan 3. Ini adalah peluang dari kejadian GGG, yaitu 1/8. Kalau digabungkan semua nilai peluang X sama dengan I-nya mulai 0 sampai 3, ini nilainya 1. Berikut tabel untuk nilai peubah acak X beserta dengan peluangnya, dan tabel ini merupakan tabel dari fungsi masa peluang dari peubah acak X. Dan bila digambarkan, ini adalah gambar diagram batang dari fungsi masa peluang. Jadi sumbu X-nya ini menyatakan nilai X-nya, sumbu Y-nya adalah menyatakan peluangnya. Ilustrasi yang kedua, misalkan sebuah kotak berisi 3 kelereng merah dan 2 kelereng hijau. Dari dalam kotak ini diambil 3 kelereng secara acak. Peubah acak X ini menyatakan banyak kelereng merah yang terambil. Tentukan fungsi masa peluangnya. Perhatikan kemungkinan dari kelereng merah dan hijau yang terpilih. Jadi kelerengnya merahnya ada sebanyak 3, hijaunya ada 2. Kemudian dari 5 kelereng ini diambil sebanyak 3 kelereng. Maka ruang contohnya kemungkinannya merahnya bisa 1, hijaunya 2, dan kalau seperti ini nilai X-nya sama dengan 1 karena X menyatakan banyak kelereng merah. Kemungkinan yang kedua, merahnya sebanyak 2, hijaunya 1, maka nilai X-nya sama dengan 2. Atau kemungkinan lain, merahnya 3, hijaunya 1, maka nilai peubah acak X-nya sama dengan 3. Cara menghitung peluangnya bisa menggunakan cara A. Di sini peluang setiap anggota ruang contoh tidak sama karena peluang kelereng merah adalah 3/5, sedangkan peluang kelereng hijau itu adalah 2/5. Pada ambilan pertama, peluang merah adalah 3/5 dan peluang hijau ini 2/5. Perhitungan peluang berikutnya, di sini banyak anggota ruang contoh,
mengambil dari 3 kelereng dari 5 sama dengan 10. Kemudian banyaknya kejadian mengambil 2 merah dan 1 hijau. Untuk memilih 2 merah ini adalah kombinasi 32 dikalikan kombinasi 21. Karena hijaunya ada 2 dipilih 1. Maka peluang kejadian 2 merah dan 1 hijau itu adalah 6/10. Untuk peluang 1 merah dan 2 hijau ini sama dengan peluang X sama dengan 1, sama dengan peluang sama dengan hasil kali kombinasi 31 dengan 22. Jadi yang 31 ini memilih kelereng merah dan 22 ini memilih kelereng hijau. Dibagi dengan baiknya anggota ruang contoh sama dengan 3/10. Kemudian peluang mendapatkan kelereng 3 merah sama dengan peluang X sama dengan 3. Kombinasi dari 33 dikalikan 20/10 sama dengan 1/10. Dan kalau dinyatakan fungsi massa peluangnya untuk X sama dengan 1 peluangnya 3/10, untuk X2 peluangnya 6/10, dan untuk X sama dengan 3 peluangnya 1/10. Atau dapat juga ini dinyatakan sebagai suatu fungsi, yaitu peluang X sama dengan X sama dengan kombinasi 3X dikalikan kombinasi 2 3 minus X dibagi kombinasi 5 3 untuk nilai X nya 1, 2, dan 3. Dan ini adalah gambar dari fungsi massa peluangnya. Dapat juga untuk menghitung peluang yang tadi, ini menggunakan cara B. Ambil kelerengnya secara 1 per 1, maka dapatkan diagram di sini. Jadi pada ambilan pertama bisa kelereng merah atau hijau. Kemudian pada setiap ambilan setelah ambilan pertama, ini setelah merah pertama bisa merah atau hijau. Kemudian pada ambilan ketiga, kalau sudah terambil merah 1, merah 2, bisa terambil merah 3 atau hijau 3 ya. Sedangkan untuk yang kelereng pertamanya terambil hijau, kelereng keduanya terambil hijau, kelereng ketiganya hanya bisa terambil merah karena hijaunya hanya ada 2. Dan ini adalah nilai X-nya. Nilai X-nya bisa 1, 2, atau 3 ya. Nah, untuk menghitung peluang X sama dengan 1 itu merupakan peluang dari M1 irisan H2 irisan H3 ditambah peluang H1 irisan M2 irisan H3 ditambah peluang H1 irisan H2 irisan lagi M3. Kemudian diuraikan masing-masing. Untuk peluang M1 irisan H2 irisan H3 ini diuraikan menggunakan kaidah penggandaan. Ini dia peroleh peluangnya adalah 1/10. Kemudian untuk peluang H1 dan M2 dan H3 ini peluangnya 1/10. Kemudian peluang H1 dan H2 dan M3 ini peluangnya juga 1/10. Maka peluang X sama dengan 1 sama dengan 3/10. Nah, untuk X sama dengan 2, X sama dengan 3 ini juga bisa ditentukan dengan cara yang sama. Dan fungsi massa peluangnya hasilnya juga sama dengan yang diperoleh dari cara A. Fungsi sebaran kumulatif untuk berupa acak diskrit. Fungsi sebaran kumulatif dinotasikan sebagai F besar X0. Ini menunjukkan nilai peluang X kurang atau sama dengan X0. Atau dapat dinyatakan sebagai F kurung X0 itu sama dengan peluang X lebih kecil sama dengan X0. Nah, untuk berupa acak diskrit,
fungsi sebaran untuk X0 ini sama dengan jumlah dari peluang X untuk X lebih kecil sama dengan X0. Perhatikan kembali ilustrasi kedua pada peubah acak, yaitu tentang pelemparan 3 keping mata uang. Maka di sini F besar 0 itu sama dengan peluang X lebih kecil sama dengan 0. Berarti sama dengan peluang X sama dengan 0 sama dengan 1/8. Kemudian F1, F besar 1 itu adalah peluang X lebih kecil sama dengan 1 sama dengan peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1, hasilnya 4/8. Kemudian F2 ini sama dengan peluang X sama dengan 2, berarti merupakan penjumlahan dari peluang X sama dengan 0, peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 2, hasilnya 7/8. Kemudian F3 ini adalah peluang X lebih kecil sama dengan 3, merupakan penjumlahan semuanya. Untuk nilai X, nilainya F3 ini sama dengan 1. Atau secara umum dapat diringkas bahwa Fx ini nilainya 0 untuk X lebih kecil 0, kemudian 1/8 untuk X lebih kecil sama dengan 0 kurang dari 1. Jadi perhatikan notasi sama dengannya ya, karena peubah acak diskrit ini perlu hati-hati untuk tanda sama dengan. Kemudian 4/8 untuk X di antara 1 sampai 2, 7/8 di antara X sama dengan X di antara 2 sampai 3, dan 1 untuk X lebih besar 3. Grafik fungsi massa peluang ini merupakan fungsi tangga. Tinggi tangga itu menunjukkan nilai peluang pada peubah acak tersebut. Nilai harapan dari peubah acak diskrit. Salah satu konsep yang sering digunakan dalam teori statistika adalah nilai harapan suatu peubah acak. Nilai harapan dapat dipandang sebagai titik keseimbangan dari suatu fungsi peluang dalam satu garis real, yaitu absis nilai peubah acak X, dan secara umum disebut dengan rataan. Sebagai definisinya, misalkan peubah acak X mempunyai fungsi massa peluang P X sama dengan X, rataan atau nilai harapan dari X didefinisikan sebagai mu X sama dengan EX sama dengan sigma dari X dikalikan peluang X sama dengan X untuk semua nilai X. Berikut ilustrasi untuk nilai harapan pada peubah acak diskrit. Perhatikan kembali ilustrasi pertama dari fungsi massa peluang. Untuk menentukan nilai harapan X-nya tinggal masukkan ke formula, yaitu EX sama dengan hasil kali dari X dengan peluang X sama dengan X-nya. Ini diperoleh 3/2. Perhatikan kembali fungsi massa peluangnya untuk FMP pada ilustrasi 1. Nah, nilai mu ini merupakan nilai pusat massanya, yaitu pada 1,5. Jadi mu ini adalah merupakan pusat keseimbangannya. Kemudian perhatikan kembali ilustrasi nomor 2 pada fungsi massa peluang. Nilai harapan dari peubah acak X-nya, kalau dimasukkan nilainya ini diperoleh 1,8. Perhatikan kembali fungsi massa peluangnya. Pusat massanya adalah pada 1,8, yaitu merupakan pusat keseimbangan dari FMB-nya. Berikut ilustrasi untuk peubah acak diskrit. Misalkan peubah acak X menyatakan baiknya mobil yang dicuci antara jam 16 sampai 17 pada suatu tempat pencucian mobil. Misalkan ini mempunyai fungsi massa peluang seperti ini. Peubah acak GX yaitu sama dengan 2X-1 ini menyatakan honor pencuci mobil misalkan dalam satuan ribuan rupiah.
Tentukan rataan pendapatan pencuci mobil tersebut pada jam 16-17. Maka yang dicari adalah nilai harapan GX, yaitu nilai harapan 2X-1. Karena ini diskrit, ini sama dengan sigma dari 2X-1 dikalikan nilai peluang X-nya. Dan kalau dimasukkan nilainya diperoleh 12, 2/3. Ragam peubah acak diskrit X dilambangkan sebagai sigma kuadrat, yaitu merupakan nilai harapan dari X dikurangi mu pangkat 2 atau sama dengan sigma dari X dikurangi mu pangkat 2 dikalikan peluang X dijumlahkan untuk semua nilai X. Simpangan baku itu adalah akar dari ragam. Alternatif formula dalam perhitungan nilai ragam suatu sebaran peubah acak diskrit ini dapat menggunakan sigma kuadrat sama dengan nilai harapan X pangkat 2 dikurangi mu pangkat 2. Sebagai ilustrasi, misalkan peubah acak X ini menyatakan baiknya sisi muka yang muncul dari pelemparan 2 keping mata uang setimbang yang dilempar sekali. Fungsi massa peluang X adalah sama dengan 1/4 untuk X sama dengan 0 dan 2, dan nilainya setengah untuk X sama dengan 1. Maka nilai harapan X adalah sigma dari X dikalikan peluang X sama dengan X, dimasukkan nilainya, ini sama dengan 1. Kemudian untuk menghitung ragam dihitung lebih dulu nilai harapan X kuadrat, yaitu sigma dari X kuadrat dikalikan peluang X sama dengan X diperoleh 1/2. Maka ragamnya yaitu nilai harapan X kuadrat dikurangi mu pangkat 2 yaitu sebesar 1/2. Simpangan baku akar dari ragam yaitu sama dengan akar 1/2. Sifat nilai harapan dan ragam. Misalkan A dan B adalah suatu konstanta dan peubah acak X ini mempunyai nilai harapan mu dan ragamnya ini sigma kuadrat, maka nilai harapan A sama dengan A dan ragam dari A itu sama dengan 0. Yaitu jika peubah acak selalu mempunyai nilai A, maka akan mempunyai nilai harapan A dan ragamnya 0. Kemudian yang B, nilai harapan dari BX sama dengan B kalikan mu dan ragam dari BX sama dengan B kuadrat kalikan sigma kuadrat, yaitu nilai harapan BX sama dengan B bintang nilai harapan X dan ragamnya B kuadrat dikalikan dengan sigma kuadratnya. Misalkan Y sama dengan A plus BX, maka nilai harapan dari peubah acak Y ini sama dengan A ditambah B kalikan mu dan ragamnya sama dengan B kuadrat kalikan sigma kuadrat. Sehingga simpangan baku dari Y ini adalah harga mutlak B dikalikan sigma. Berikut ilustrasi sifat nilai harapan dan ragam dari peubah acak diskrit. Misalkan di sini X itu mempunyai fungsi massa peluang sama dengan 1/4 untuk X sama dengan 0 dan 2, setengah untuk X sama dengan 1. Tentukan nilai harapan dan ragam dari GX minus 5X plus 4. Dari ilustrasi sebelumnya diketahui bahwa mu-nya sama dengan 1 dan ragamnya sama dengan setengah. Maka nilai harapan GX sama dengan nilai harapan minus 5X plus 4 sama dengan minus nilai harapan minus 5 kalikan nilai harapan X plus 4, dan kalau dimasukkan nilainya sama dengan minus 1. Dan ragam dari GX adalah ragam dari min 5X plus 4 sama dengan 5 pangkat 2 kalikan ragam X
hasilnya sama dengan 12,5. Tentukan nilai harapan dan ragam dari Hx sama dengan 7x min 5. Maka nilai harapan dari Hx sama dengan nilai harapan 7x minus 5, yaitu sama dengan 7 dikalikan nilai harapan x nya dikurangi 5. Kalau dimasukkan angkanya diperoleh 2. Ragam Hx, ragam dari 7x minus 5 sama dengan 7 pangkat 2 kalikan ragam x, dan hasilnya adalah 24,5. Berikut adalah ringkasan untuk peubah acak diskrit terkait dengan fungsi peluang, fungsi sebaran, nilai harapan fungsi peubah acak, ragam, dan ragam fungsi peubah acak. Berikut beberapa soal latihan yang terkait dengan peubah acak diskrit. Selamat berlatih, semoga sukses. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.